Shalom, Pak Ahok pasti kalah di putaran kedua. Setidaknya inilah fakta yang kita bisa lihat terjadi sekarang ini. Memang sih di putaran pertama Pak Ahok menang dengan hasil seperti ini. Pak Ahok memang menang 3% suara dari saingan terdekatnya. Tapi coba kita lihat kasus pemungutan suara ulang di TPS 29 Kalibata. Ini hasil sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang. Terlihat sekali kan hasilnya? Hampir semua suara paslon 1 pindah ke paslon 3. Jadi bisa simpulkan sendiri kan? Ya, Pak Ahok akan kalah di putaran kedua. Tapi saat saya berdoa mengenai pemilu ini, ada suatu impresi yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan mengingatkan saya tentang berbagai peperangan yang dalam tanda kutip mustahil bagi bangsa Israel. Impresi yang begitu kuat muncul dalam hati saya, yaitu mengenai peristiwa 300 pasukan Gideon saat mengalahkan orang Midian. Dari 32.000 orang pasukan, Tuhan hanya memilih 300 orang untuk ikut berperang dengan Gideon. Hasilnya sudah kita ketahui, yaitu bangsa Israel menang. Tapi apa alasannya Tuhan hanya menginginkan 300 orang yang ikut dengan Gideon? Coba kita baca di kitab Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Semua kemenangan adalah karena Tuhan, bukan karena usaha manusia. Seringkali Tuhan menciptakan situasi yang sepertinya mustahil. Di saat itulah Tuhan mau bekerja jika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jika Pak Ahok menang satu putaran, bisa jadi bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena memang kita tahu bahwa banyak sekali prediksi Pak Ahok akan menang satu putaran. Banyak orang akan berpikir pantas saja Ahok menang, karena memang kinerjanya bagus dan usaha pendukungnya yang begitu banyak. Tapi sekarang situasi berubah. Terlihat seperti mustahil Pak Ahok menang di putaran kedua. Bahkan, jika saya lihat raut wajah Pak Ahok sekarang ini, saya tidak bisa lagi melihat optimisme Pak Ahok seperti sebelum pemilihan putaran pertama terjadi. Ngomong-ngomong, entah kenapa saat saya sedang menuliskan kata-kata sebelumnya, terdengar di telinga saya salah satu bagian dari lagu yang sedang dimainkan di komputer saya. Begini bunyinya. Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita di dalam kita. Sangat pas sekali dengan apa yang sedang kita bahas. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Lagu ini merupakan apa yang Tuhan katakan sendiri. Hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Walaupun sepertinya mustahil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang jagonya dalam hal-hal yang mustahil kan? Seperti yang dikatakan di Injil Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di kitab Keluaran 14 ayat 14 juga tertulis, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, Tuhan Yesuslah yang akan berperang untuk orang-orang yang hidup menurut jalannya. Saya yakin Tuhan Yesuslah yang akan membuat Pak Ahok menang pada putaran kedua. Tapi, kita jangan diam saja. Coba lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita juga tahu Pak Ahok sekarang masih menjalani sidang kasus penistaan agama. Belajar dari kisah Petrus yang masuk penjara karena Kristus, walaupun tidak salah, kita harus dengan tekun mendoakan Pak Ahok. Jangan diam saja dan hanya yakin kalau Pak Ahok akan menang di putaran kedua. Tapi kita juga harus bantu dalam doa. Akhir kata, ada satu ayat yang saya ingin kita semua pegang, yaitu di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bantu share video ini dan jangan lupa doakan Pak Ahok ya. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.